Kekalahan Ling Zanzi di tangan Mu Chen dan kekalahan Ling Feizi di tangan Luo Li, menjadi pukulan tersendiri untuk kaisar pertempuran. Ia juga menyadari, Ki Trinity yang dimiliki Mu Chen, membuat matanya berbinar ingin menangkap dan mengekstraknya. Untung saja, Xiao Yan masih berada di tempat untuk menjaga dan melindungi Mu Chen. Kaisar Api mengingatkan, dia dan Lindong diberi amanah Kaisar Langit untuk melindungi Mu Chen. Tampilan kekuatan Luo Li. Sosok ramping muncul di belakang Luo Li, pancaran cahaya spiritual menciptakan bayangan yang luar biasa indah. Sosok hebat, yang memiliki wajah seperti Luo Li dan memiliki aura yang hampir suci, tampak seperti makhluk abadi yang terbuang. Karena itu, tidak ada yang berani menghujatnya. Ketika cahaya agung memancar dari sosok itu, tanah kekacauan ini pun menjadi sunyi dan tenang. Banyak mata yang kagum dan mabuk terpaku pada bayangan indah dan gadis di depannya, yang memiliki rambut kepala yang mengalir seperti galaksi Bima Sakti. Betapa indahnya tubuh surgawi berdaulat. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergumam dengan kagum. Di tangga batu, bahkan Kaisar Api dan Kaisar Perang Surga Barat memandangi bayangan yang indah itu dan tercengang. Setelah beberapa saat, mereka semua menghela nafas. Memang, itu adalah Sovereign Celestial Body yang paling indah. Salah satu dari mereka berseru, "Ini adalah tubuh surgawi Dewa Luo, nama yang telah diturunkan dari zaman kuno." Dikatakan bahwa, untuk mengolah tubuh surgawi yang berdaulat ini, tidak hanya membutuhkan warisan, tetapi juga pertemuan kondisi yang sangat keras. Pertama-tama, seorang perawan harus membudidayakannya. Selain itu, darah ini juga harus memiliki bakat dan penampilan yang unik. Selain itu, setelah tubuh-tubuh surgawi yang berdaulat dibudidayakan dan dicocokkan dengan tubuh aslinya, perawan harus dapat melakukan sublimasi transformasi. Oleh karena itu, di zaman kuno, Luo Shen disebut kecantikan pertama di dunia, karena dia adalah orang pertama yang mampu melakukan semua ini. Pada saat itu, banyak penguasa surgawi berbakat dari seluruh dunia jatuh cinta padanya. Dengan demikian, bisa dilihat betapa kuat pesonanya. Ini juga menjelaskan mengapa bahkan Kaisar Api dan Kaisar Perang Surga Barat, tokoh paling penting di dunia, benar-benar kagum ketika mereka melihat tubuh surgawi Dewa Luo. Nyatanya, semua yang hadir terpesona oleh bayangan cantik dan gadis cantik itu. Mereka tidak bisa membantu tetapi berbisik di antara mereka sendiri, indah sekali. Sementara banyak orang kagum dengan keindahan tubuh surgawi Dewa Luo dan kecantikan Luo Li, Ling Feizi memandang Luo Li dengan cemburu. Tubuh surgawi Dewa Luo, itu hanya penguasa yang mengandalkan penampilannya. Peringkat yang menjijikkan, Ling Feizi memasang senyum sinis. Tubuh surgawi Dewa Luo berada di peringkat ke-11 dalam daftar 99 penguasa surgawi teratas. Ini adalah peringkat yang menakutkan. Bahkan kuil perang kerajaan barat tidak memiliki penguasa surgawi dengan peringkat setinggi itu. Pada saat ini, Ling Feizi tidak ingin Luo Li mencuri gunturnya, jadi dia membuat segel dengan tangannya. Saat dia melakukannya, cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya meledak dari belakangnya, sementara penampilan surgawi berdaulat besar muncul. Anehnya, penampilan surgawi berdaulat dari Ling Feizi juga mengambil bentuk seorang wanita. Saat roh terbentuk, bulan terang juga bisa terlihat. Itu adalah tubuh surgawi wanita misterius, yang berada di peringkat 30 dalam daftar badan surgawi berdaulat. Seseorang dari kerumunan segera mengenalinya. Munculnya Sovereign Celestial Appearance begitu menarik perhatian semua orang pada saat itu. Meskipun tidak sekuat tubuh surgawi Dewa Luo, itu masih sangat terkenal. Bagaimanapun, itu peringkat nomor 30. Ling Feizi mendarat di bahu tubuh surgawi wanita misterius, lalu menatap Luo Li dan mencibir. Hari ini, aku ingin yang lain melihat bahwa tubuh surgawi Dewa Luo hanyalah bagian dalam yang busuk di bawah bagian luar yang bagus. Saat dia mengambil langkah setelah dia selesai berbicara, sinar bulan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bulan yang berada di belakang tubuh surgawi wanita misterius. Cahaya bulan itu menembus ruang angkasa, menyapu tubuh surgawi Dewa Luo. Saat cahaya bulan yang mematikan mendekatinya, Luo Li melihat ke atas dan mengangkat tangannya, sementara tubuh surgawi Dewa Luo mengikuti gerakannya. Sekelompok cahaya tiba-tiba meledak, diikuti oleh segudang kelopak yang mekar. Kelopaknya, yang bersinar dengan cahaya spiritual, melayang keluar dan menyentuh sinar bulan yang menutupi langit. Pada saat itu, kelopak bunga tumbuh menjadi kuncup dan menyelimuti cahaya bulan.
Ini membuat kuncup bunga yang berguguran terlihat sangat indah. Konfrontasi yang begitu indah mengesankan banyak orang kuat yang hadir. Mereka tahu bahwa keindahan seperti itu juga mengandung bahaya besar, dan bahwa cahaya bulan yang lembut dan kelopak bunga yang indah, pada kenyataannya, menyembunyikan kematian di dalam diri mereka. Saat Ling Feizi melihat Luoli dengan mudah membubarkan serangannya, wajah dinginnya bermartabat. Meskipun dia penuh cemburu, dia tidak bodoh. Konfrontasi sebelumnya sudah cukup untuk membuatnya waspada meremehkan lawannya. Sepertinya ini tidak ada artinya baginya. Ling Feizi berhenti ragu-ragu, dan dengan hatinya, tubuh surgawi wanita misterius mengulurkan telapak tangannya dan menoleh ke bulan di belakang kepalanya. Saat bulan cerah jatuh ke tangannya, hawa dingin tiba-tiba meledak. Memegang bulan, Ling Feizi membuat segel dan kemudian berteriak dengan suaranya yang dingin dan melengking. Kekuatan super berdaulat, pedang bulan nyonya misterius. Celestial Body yang misterius memegang Moonblade, lalu melambaikan senjatanya ke udara. Dalam sedetik, sentuhan cahaya bulan memenuhi seluruh dunia dan aura pedang meledak dengan momentum yang tak terlukiskan. Aura pedang bulan menghantam, memecah kekosongan yang ada di depannya. Penguasa bumi bawah yang tak terhitung jumlahnya menggigil saat mereka melihat cahaya bulan. Aura pedang bulan secepat guntur seperti yang muncul di depan tubuh surgawi Dewa Luo dalam sekejap. Wajah cantik Luoli tetap halus, karena dia tidak tergerak sedikit pun oleh serangan yang mengerikan itu. Postur anggunnya hanya membuat pesonanya bertambah. Ketika aura pedang bulan akan turun di atasnya, tubuh surgawi Dewa Luo membuat segel satu tangan. Saat itu terjadi, banyak cahaya spiritual meledak, yang diikuti oleh suara gemerincing. Kemudian, sungai yang jernih mengalir keluar dan berubah menjadi gelombang besar dalam sekejap, tanpa ampun menghantam aura pedang bulan. Bang! Ketika keduanya bertabrakan, bumi berguncang, gelombang air beriak, dan aura pedang yang ganas dan tidak bermoral hancur. Ketika Ling Feizi melihat ini, matanya menjadi semakin dingin. Dia kemudian melambaikan tangannya dan ratusan aura pedang bersiul dengan mematikan, seperti hujan lebat. Suara mendesing. Aliran gelombang stabil yang berisi cahaya spiritual bergegas keluar dari tangan tubuh surgawi Dewa Luo untuk membentuk sungai yang berkelanjutan. Hanya dalam beberapa menit, Ling Feizi telah meluncurkan ratusan gelombang serangan agresif, masing-masing cukup untuk menghancurkan penguasa bumi bawah tanah. Namun, tidak mungkin untuk menerobos sungai cahaya spiritual yang mengelilingi tubuh surgawi Dewa Luo. Tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya menatap konfrontasi sengit antara kedua wanita itu. Melihat penggunaan tindakan seperti itu, bahkan beberapa penguasa bumi atas terkejut. Kekuatan kedua wanita ini cukup jelas untuk mendominasi penguasa bumi bawah. Mereka bahkan mungkin bisa melawan penguasa bumi atas, juga. Namun, melihat situasinya, meskipun serangan Ling Feizi agresif, itu masih tidak dapat menembus pertahanan tubuh surgawi Dewa Luo. Apakah membentuk pertahanan adalah semua yang kamu tahu bagaimana melakukannya? Wajah Ling Feizi menghitam karena serangan yang tidak efektif. Dia tidak menyangka pertahanan tubuh surgawi Dewa Luo menjadi begitu kejam. Dia merasa seperti dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun melawan mereka. Ini hanyalah ujian untuk melihat kekuatan Dewa Surgawi wanita misterius. Dihadapkan dengan cibiran Ling Feizi, Luoli membalas sambil tersenyum. Tapi, saat ini, meski cukup memadai, masih belum terlalu brilian. Ling Feizi tertawa keras. Selain itu, kamu memiliki mulut yang besar. Luoli tersenyum kecil, sementara tangannya yang ramping mulai menyegel. Suara mendesing. Sungai seperti kristal tiba-tiba mengalir dengan cepat saat ini, seperti naga air besar yang bercokol di sekitar tubuh surgawi Dewa Luo. Pada saat ini, tubuh surgawi Dewa Luo perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya yang ramping dan memegang sungai kristal di tangannya. Sungai itu berkilau dengan cahaya spiritual saat berubah menjadi pedang yang berkilauan. Saat tubuh surgawi Dewa Luo memegang pedang panjang ini, aura pedang yang ganas naik ke langit, membagi gunung di dekatnya menjadi dua. Tidak sopan menerima tanpa memberi. Jadi, terimalah seranganku. Jika Anda bisa membela diri melawannya, saya akan mengaku kalah. Luoli tertawa kecil, karena dia sangat percaya diri dengan kemampuannya saat ini. Saya khawatir Anda harus melakukannya. Ling Feizi marah saat dia tertawa dan menjawab dengan sarkastik. Meskipun dia mengatakan itu, pada saat itu, dia merasakan bahaya yang mematikan. Luoli tersenyum saat tubuh surgawi Dewa Luo menusuk pedangnya. Pada saat itu, aura pedang tak terbatas menyapu bumi.
Kekuatan berdaulat, Luo Water Transformed Sword. Dia berteriak. Di masa lalu, Luo Li telah menguasai seni ilahi bernama pedang transformasi air Luo. Meskipun orang lain memiliki nama yang mirip, kekuatan mereka sangat berbeda. Ketika Luo Li dengan lembut jatuh, aura pedang yang tak terbatas melesat ke langit dan bumi, disertai dengan suara air. Saat ini terjadi, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menatap kosong ke aura pedang dari setiap sudut dunia, lalu menyaksikan semburan itu menjerit, seperti gelombang di hari-hari terakhir. Energi pedang menembus ribuan mil, sementara aura pedang menembus banyak negeri. Pada saat ini, semua orang benar-benar mengerti mengapa tubuh surgawi Dewa Luo bisa berdiri di posisi ke-11 dalam daftar 99 badan surgawi berdaulat. Kemenangan Luo Li. Swoosh! Langit dipenuhi dengan cahaya pedang dan suara air yang jernih. Wajah dingin Ling Feizi tampak bermartabat saat ini, dan di matanya yang indah, bahkan ada sedikit ketakutan. Ini karena dia tidak menyangka momentum pedang Luo Li akan sekuat ini. Cahaya dari pedang memenuhi setiap sudut langit dan bumi. Tebasannya tidak bisa dihindari. Sial, saat Ling Feizi mengencangkan rahangnya, sentuhan dingin terlihat di matanya. Dia tidak punya cara untuk mundur. Dia ingin melihat apakah Luo Li masih bisa tersenyum seperti sebelumnya setelah dia menahan serangan ini. Tubuh surgawi Nyonya misteriusku tidak akan mudah diganggu. Ling Feizi tersenyum seperti iblis. Saat berikutnya, dia menggigit ujung lidahnya dan seteguk darah muncrat. Darah memancarkan energi spiritual yang tak terlukiskan. Ketika darah yang dipenuhi dengan energi spiritual menyembur, wajah Ling Feizi menjadi pucat. Rupanya, darah telah menghabiskan sebagian besar energi spiritual di tubuhnya. Ketika darah halus itu terbang keluar, darah itu jatuh di bulan raksasa yang dipegang oleh tubuh surgawi wanita misterius. Tiba-tiba, darah mewarnai bulan dengan warna merah darah. Kemudian, kabut yang mengerikan menyembur keluar, secara bertahap membekukan ruang itu. Berdengung, bulan merah berdarah itu bergetar dengan liar, lalu terbang dengan keras dari tangannya. Cahaya merah darah menyebar ke langit dan tanah. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya berdarah, lalu langsung menuju aura pedang tak berujung. Cahaya berdarah memancarkan udara yang sangat dingin, bahkan menyebabkan energi spiritual langit berubah menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya, turun dari atas. Ledakan. Setelah beberapa detik, di bawah tatapan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, aura pedang yang memenuhi langit bertabrakan dengan bulan darah yang mengerikan. Pada saat hantaman, cahaya bersinar memenuhi setiap sudut medan perang dari penguasa bumi bawah. Gunung-gunung di bawah runtuh, inci demi inci, di bawah cahaya. Dalam beberapa ribu mil, semua penguasa duniawi bawah melarikan diri langsung darinya dengan mata kaget. Mereka tahu bahwa, jika mereka terlibat, mereka akan mati atau terluka. Guyuran. Di mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya, Blood Moon memotong lapisan aura pedang dan terus-menerus memecahnya. Namun, saat aura pedang menghilang, bulan darah juga meredup. Ding! Tiba-tiba, ketika bulan darah menghancurkan aura pedang yang berat, pedang panjang yang berkilau muncul dari kekosongan, dengan lembut menunjuk ke bulan darah. Pada saat yang sama, suara garing bergema di langit. Namun, wajah cantik Ling Feizi tiba-tiba memutih, dan matanya yang indah dipenuhi dengan kengerian. Retak, dia melihat sedikit retakan di bulan darahnya. Retakan itu kemudian mulai menyebar dengan cepat ke seluruh Blood Moon. Bang! Bulan darah bergetar sebelum akhirnya mencapai batasnya. Dengan ledakan, bulan meledak terbuka dan berubah menjadi sejumlah besar bintik merah yang mengambang di langit. Luo Li cukup tenang sepanjang semua ini, dan saat jarinya yang ramping menyentuh langit, ujung jarinya berayun. Desir, pedang panjang yang berkilau menembus bulan darah dan menghilang lagi. Ling Feizi sepertinya menyadari sesuatu, jadi dia segera mendesak tubuh surgawi misterius untuk mundur. Perisai cahaya spiritual naik ke seluruh tubuh secara instan, membentuk pertahanan yang berat. Ketika dia mundur dengan marah dan mengaktifkan pertahanannya, sepertinya ada suara halus di telinganya, membuat tubuhnya kaku. Dia membungkuk perlahan, hanya untuk melihat pedang yang berkilauan dengan lembut menusuk dada tubuh surgawi wanita misterius. Aura pedang yang ganas dan tak tertandingi tiba-tiba pecah dari tubuh surgawi wanita misterius. Bang! Tubuh surgawi wanita misterius yang besar meledak di bawah kerusakan aura pedang, lalu berubah menjadi bintik-bintik cahaya di langit. Splurk, tubuh surgawi wanita misterius terluka parah, yang juga merusak Ling Feizi.
Semburan darah menyembur saat tubuhnya menghantam puncak gunung, menyebabkannya runtuh. Pada saat itu, aura pedang menghilang. Luo Li tetap berdiri di tubuh surgawi Dewa Luo. Dia menarik kembali jarinya yang terulur, sambil menatap gunung yang runtuh. Dia kemudian berkata, "Kamu tersesat." Di medan perang penguasa bumi bawah, kedua belah pihak tertegun. Tidak ada yang pernah mengira bahwa serangan sengit oleh Ling Feizi akan gagal untuk memblokir serangan Luo Li. Jelas, pemenang terakhir adalah Luo Li. Bang! Di puncak gunung yang runtuh, Ling Feizi menampakkan dirinya di antara bebatuan dengan darah di bibirnya. Matanya penuh dengan keengganan saat dia berkata, "Tidak. Belum." Luo Li mendengarnya, tapi dia tidak memperhatikannya. Melambaikan tangannya, seberkas cahaya spiritual meraung dan segel pertempuran muncul dari lengan baju Ling Feizi. Ketika Ling Feizi melihat ini, dia marah, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Ling Feizi yang terluka parah tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan Luo Li. Ketika semua segel pertempuran diambil, ruang di sekitar Ling Feizi sangat bergolak. Dia tampaknya akan diusir dari medan perang. Matanya yang kesal menatap Luo Li saat dia menggertakkan giginya. "Luo Li, aku akan mengalahkanmu. Suatu hari nanti." Namun, Luo Li tidak bereaksi sedikit pun terhadap pernyataannya. Sosok Ling Feizi akhirnya menghilang ke pusaran luar angkasa, karena dia tampaknya telah diusir dari medan perang dan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan tempat yang tersisa. Setelah mengalahkan Ling Feizi, Luo Li mengalihkan pandangannya ke arah penguasa yang melayani Ling Feizi. Menggerakkan kakinya, tubuh surgawi Dewa Luo membawanya ke sana segera. Aura pedang sekali lagi naik ke langit, menghadap tiga penguasa bumi bawah dari sekolah Su. Menghadapi serangan Luo Li, tiga penguasa dari sekolah Su mengalami kesulitan. Setelah berjuang, mereka menemukan bahwa, bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak dapat bersaing dengan tubuh surgawi Dewa Luo. "Kami mengaku kalah." Setelah menerima kenyataan yang kejam ini, tiga penguasa dari sekolah Su hanya bisa mengakui kekalahan mereka. Mereka sudah mengerti bahwa penguasa bumi bawah bukanlah tandingannya. Sekarang, dia benar-benar yang terkuat di antara penguasa bumi bawah. Jelas ada celah besar antara mereka dan dia. Realitas semacam ini membuat mereka menggigit lidah mereka. Mereka memproklamirkan diri sebagai kebanggaan langit, namun, setelah melihat kekuatan Luo Li hari ini, mereka sekarang tahu bahwa mereka bukan yang terbaik. Setelah ketiga orang itu mengakui kekalahan mereka, Luo Li menghentikan serangannya. Saat dia berdiri di tubuh surgawi Dewa Luo dan menatap mereka dengan matanya yang indah, tiga jenius dari sekolah Su membuang segel pertempuran mereka dengan sedih. Tidak jauh dari sana, Liu Fengxian dan Yu Hu menyaksikan Luo Li mengalahkan ketiganya dengan cepat. Wajah mereka dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Orang seperti itu hanya bisa dianggap sebagai anak surgawi sejati. Keberadaan seperti itu dipuji di masa lalu. Namun, mereka hanya tahu lelucon apa itu setelah perbandingan hari ini. Menghadapi Luo Li yang glamor dan tak terlukiskan, bahkan Liu Fengxian yang sombong pun sedikit sadar diri. Orang biasa tidak layak untuknya. Yu Hu tersenyum pahit dari samping, berusaha keras untuk menekan kekaguman di dalam hatinya. "Saya tidak tahu bagaimana Mu Chen memenangkan kekagumannya." Pasangan itu kemudian saling memandang dan menghela nafas. Dalam hati mereka, mereka merasa cemburu pada Mu Chen. "Semuanya, apakah kamu masih ingin bertarung?" Ketika mereka menghela nafas, Luo Li sekali lagi melihat para penguasa yang melayani di bawah Ling Feizi. Suaranya yang ringan menyebar seperti gema lonceng yang ceria, tapi itu hanya membuat para penguasa kecewa. Pada saat itu, mereka dapat melihat bahwa situasinya telah berubah total. Orang-orang di sisi Ling Feizi jelas berdiri bersama tim yang salah. Sekarang setelah Ling Feizi dikeluarkan, mereka akan membayar mahal karena berdiri bersama tim yang salah. Menghadapi situasi ini, sebagian besar penguasa berkecil hati. Mereka hanya bisa membagikan segel pertempuran mereka dan mundur dari medan perang. Hanya dalam beberapa menit, penguasa di tim Ling Feizi telah menyusut menjadi kurang dari 30. Orang-orang yang tersisa ini tampaknya masih menolak untuk menyerah, tetapi mereka mencoba melarikan diri. Ketika Luo Li melambaikan tangannya, ratusan lampu meledak. Setelah beberapa menit, bahkan orang-orang ini benar-benar tersingkir. Oleh karena itu, seluruh medan perang penguasa bumi bawah hanya terdiri dari orang-orang Luo Li. Saat mereka menyerahkan semua segel pertempuran, ratusan segel pertempuran ditangguhkan di langit. Luo Li juga mengeluarkan segel pertempurannya.
Dia melihat sekeliling dan berkata, kami akan mengikuti aturan yang telah disebutkan sebelumnya, yang memerintahkan distribusi segel berdasarkan pada manfaatnya. Semua orang mengangguk. Kemudian, kredit mereka dicatat. Menurut bagian masing-masing, mereka mengambil segel yang seharusnya mereka dapatkan. Setelah beberapa menit, ada 80 segel pertempuran yang tersisa di langit, yang semuanya adalah milik Luoli. Namun, dia tidak mengambil segel pertempuran ini. Sebaliknya, dengan lambaian tangannya, segel pertempuran secara acak diberikan kepada penguasa lainnya. Langkah Luoli tidak mengejutkan banyak orang, karena mereka semua tahu bahwa yang dia inginkan dan butuhkan adalah mendapatkan satu-satunya slot. Tidak ada yang keberatan dengan kemenangannya, karena kemenangan ini telah lama diharapkan. Hanya Luoli yang bisa menang karena kemampuannya yang luar biasa. Selain itu, jika Luoli tidak ada di sini, mereka akan diusir oleh Ling Feizi. Maka, mereka tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak segel pertempuran untuk menukarnya dengan harta. Oleh karena itu, banyak penguasa berkata kepada Luoli dengan hormat, satu demi satu, terima kasih Kaisar Luo. Setelah itu, mereka menukar harta mereka, lalu keluar dari medan perang satu demi satu. Segera, Luoli adalah satu-satunya yang tersisa di medan perang. Jelas, pemenang terakhir dari medan perang Lower Sovereign ini telah muncul. Luoli mengangkat wajahnya, melihat kehampaan di hadapannya, dan tersenyum. Meskipun dia masih tidak tahu situasi di medan perang Upper Sovereign, dia punya firasat bahwa Mu Chen seharusnya sudah menang. Ini karena dia selalu setia padanya, dari awal, dan dia akan sampai akhir. Distribusi baptisan. Ketika sosok kurus Luoli muncul di White Jade Square, kerumunan yang awalnya berisik tiba-tiba terdiam. Semua orang menatap gadis itu, karena mereka terpesona oleh kecantikannya. Setelah pertempuran brutal di medan perang penguasa bumi bawah, semua orang tahu bahwa gadis itu tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki kekuatan dan bakat yang luar biasa. Dia begitu mempesona, banyak keajaiban yang malu pada diri mereka sendiri jika dibandingkan. Di tengah semua perhatian, Luoli tenang saat tatapannya dengan lembut menyapu kerumunan. Senyuman mekar di wajahnya saat melihat Mu Chen, yang berdiri di samping Luo Tianshan. Seluruh White Jade Square yang berkilauan tampak redup dibandingkan dengan senyumnya yang mempesona. Semua orang memelototi Mu Chen dengan iri. Faktanya, jika bukan karena penampilan Mu Chen yang mengejutkan di medan perang penguasa bumi atas sebelumnya, seseorang bahkan mungkin telah memprovokasi Mu Chen karena cemburu. Mu Chen hanya bisa tersenyum putus asa di hadapan semua tatapan itu. Dia mengerti sekarang bahwa, di dunia ini, ada seorang wanita yang bisa mencapai tingkat kecantikan yang akan membuat pria berperang untuknya. Karena Luoli telah dewasa menjadi wanita cantik setelah berhasil membudidayakan tubuh surgawi Dewa Luo, dia adalah salah satu wanita tersebut. Untungnya, wanita ini hanya memperhatikan Mu Chen, jadi dia akan membayar berapapun harganya untuknya, termasuk menahan tatapan iri ini. Batuk. Di atas tangga batu, ada batu kering yang mengganggu momen besar Mu Chen dan Luoli. Semua orang melihat ke atas untuk melihat wajah tanpa ekspresi Kaisar Perang Surga Barat. Siapapun dapat melihat bahwa dia sangat tidak senang. Tentu saja, tidak ada yang akan senang setelah melihat 2 dari 3 gelar Children of the Continent diambil dari mereka. Namun, mengenai gelar Luoli, Kaisar Perang Surga Barat tidak bisa berbuat apa-apa. Ini karena Luoli melalui proses yang formal dan sah. Karena itu, klan Dewa Luo memang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Apalagi Luoli lebih kuat dari Ling Feizi. Menekan ketidaksenangannya, suara acuh tak acuh Kaisar Perang terdengar, gelar anak-anak benua-benua kerajaan barat telah dihadiahkan. Lengkapi medan perang Earthly Sovereign, Lindong Elder. Medan perang penguasa duniawi atas, Mu Chen. Medan perang, penguasa bumi rendah, Luoli. Ketika deklarasi tersebut melaporkan hasilnya, ketiga sosok itu muncul di White Jade Square. Tiba-tiba, ada sorak-sorai yang memekakkan telinga yang bergema di seluruh langit dan bumi. Meskipun hanya ada 3 pemenang akhir, para penonton, yang baru saja menyaksikan banyak pertempuran indah, sangat mengagumi mereka. Di White Jade Square, Penatua Lindong tampak seperti orang tua. Wajahnya lelah dan keriput. Karena itu, wajar jika Mu Chen dan Luoli menarik lebih banyak perhatian. Pemuda itu berdiri tegak dan tampan, matanya yang hitam mengandung sedikit senyuman. Namun,
setelah mata dan alisnya sedikit menyipit, dia memancarkan aura berbahaya yang pedih dan jelas seseorang yang tidak bisa diremehkan. Gadis itu mengenakan jubah hitam, dan sosoknya ramping. Lekuk tubuhnya menggoda, dan bibir merahnya membentuk senyuman lembut. Dia memiliki postur yang elegan dan mulia seperti seorang ratu. Pasangan ini adalah pasangan yang dibuat di surga. Kaisar Api, dari tempat bertenggernya di atas tangga, tersenyum dan mengangguk sambil berpikir, kedua generasi muda ini memang sangat luar biasa. Kalian bertiga yang sudah menang, jadi kalian berhak menjadi anak-anak benua. Sekarang, Anda harus mengikuti saya dan dibaptis oleh The Strength of the Continent, Kaisar Perang Surga Barat mengumumkan. Setelah mendengar ini, tidak hanya mata Luoli dan Mu Chen menyala, tetapi bahkan Elder Lindong, yang tanpa ekspresi seperti kayu layu, menunjukkan sedikit keinginan di matanya. Bagaimanapun, meskipun Penatua Lindong sangat dekat dengan penguasa surgawi, untuk benar-benar melangkah ke tahap penguasa surgawi sangat sulit. Di dunia 1000 besar, penguasa sepenuhnya di bumi benar-benar posisi terbaik yang bisa dicapai seseorang, tetapi hanya ketika dia melangkah ke tahap penguasa surgawi dia bisa dikatakan telah mencapai puncak yang sebenarnya. Selama seseorang menjadi penguasa surgawi, orang ini akan segera dapat memerintah sebuah benua, memiliki banyak orang kuat di bawah komando mereka. Mereka kemudian akan memiliki kekuatan besar, seperti benua kerajaan barat. Jika bukan karena bantuan rahasia Kaisar Perang Surga Barat, Penatua Lindong tahu bahwa risikonya untuk mendapatkan gelar akan meningkat pesat. Bagaimanapun, hanya ada satu perbedaan peringkat antara penguasa sepenuhnya di bumi dan penguasa surgawi, tetapi jarak yang sangat jauh itu mirip dengan yang ada antara makhluk surgawi dan manusia. Dengan demikian, semua penguasa sepenuhnya bumi seperti Penatua Lindong sangat ingin memasuki tahap penguasa surgawi. Namun, ia juga tahu bahwa, tanpa peluang besar yang muncul, ia mungkin tidak dapat melakukannya dalam hidupnya. Sekarang, pembaptisan kekuatan benua ini adalah kesempatan besar ini. Meskipun tidak setiap anak benua dapat menerobos untuk menjadi penguasa surgawi, gelar tersebut dapat meningkatkan tingkat keberhasilan, yang merupakan godaan yang cukup bagi Penatua Lindong untuk mencobanya. Oleh karena itu, ketika mendengar kata-kata Kaisar Perang, bahkan Penatua Lindong tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat bersemangat. Di luar White Jade Square, penguasa yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka bertiga dengan iri. Bagaimanapun, kesempatan seperti itu sangat jarang. Apakah Kaisar Api ingin menyaksikan pembaptisan benua-benua kerajaan barat saya? Kaisar Perang tersenyum dan bertanya. Kaisar Api menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lokasi baptisan benua adalah rahasia utama di setiap benua. Jadi, tidak bijaksana bagiku untuk berpartisipasi. Petik 2. Tempat seperti itu adalah tempat kekuatan seluruh benua berkumpul. Dengan demikian, itu pada dasarnya adalah fondasi benua, jadi sangat rahasia dan umumnya tidak dapat diakses oleh orang luar. Terima kasih atas undangan Anda. Jika ada kesempatan, silakan datang mengunjungi wilayah api tak berujung saya. Kaisar Api tersenyum. Aku sudah lama mendengar reputasi termasyur dari Endless Fire Territory, dan jika aku punya kesempatan, aku pasti akan datang. Kaisar Perang mengangguk. Meskipun mereka berdua adalah kekuatan tertinggi, dia tahu betul bahwa kekuatan wilayah api tak berujung jauh lebih unggul dari kuil perang kerajaan barat miliknya. Kaisar Api tersenyum saat dia muncul di hadapan Mu Chen dan Luoli. Dia kemudian menyeringai dan memuji Mu Chen. Teman muda Mu Chen, kamu telah melakukannya dengan cukup baik untuk dirimu sendiri. Mu Chen mengepalkan tinjunya dengan hormat, sementara Luoli membungkuk, keduanya mengungkapkan rasa hormat mereka kepada Kaisar Api. Jika bukan karena rekomendasi Kaisar Api, aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Saya akan mengingat kebaikan Anda, kata Mu Chen dengan tulus, karena dia sangat jelas bahwa, jika bukan karena Kaisar Api, Kaisar Perang Surga Barat tidak akan mengizinkannya untuk berpartisipasi sama sekali. Kaisar Api melambaikan tangannya dan tertawa. Jangan meremehkan yang muda, kan? Ini adalah pengalaman pribadi saya sendiri, jadi bagaimana saya bisa membuat kesalahan serupa dengan Anda? Mu Chen, suatu hari, kamu juga akan mencapai level yang sama denganku. Petik 2. Setelah mendengar pujian Kaisar Api, Mu Chen sedikit malu, meskipun dia memang mengejar tujuan ini. Sekarang acara hari ini telah berakhir, inilah waktunya bagiku untuk kembali ke wilayah api tak berujung. Jika Anda tertarik, datang dan kunjungi. Aku yakin Xiao Xiao ingin melihatmu.
Kaisar Api tertawa. Jelas bahwa undangan ini lebih tulus daripada undangannya ke Kaisar Perang Surga Barat. Mu Chen mengangguk. Kaisar Api kemudian melambai kepada mereka saat tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi, lalu akhirnya menghilang ke udara tipis. Ikuti aku. Kaisar Perang Surga Barat memandang sosok Kaisar Api yang menghilang, lalu berbalik dan berbicara kepada tiga sosok itu. Dengan lambaian lengan bajunya, mereka diselimuti cahaya spiritual. Pada saat berikutnya, mereka berempat menghilang pada saat yang sama dari White Jade Square. Saat keempatnya menghilang, desahan dan napas terdengar di White Jade Square. Segera setelah itu, hampir semua orang pergi. Setelah itu, berita pengumuman 3 gelar anak benua menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tidak akan lama sebelum berita seperti itu menyebar ke seluruh dunia 1000 besar. Saat cahaya spiritual sebelum Mu Chen menghilang, dia menemukan bahwa sekelilingnya gelap, seolah-olah jauh di langit berbintang. Keheningan itu agak menakutkan. Pada saat itu, tangan yang sedikit dingin mengulurkan dan menggenggam telapak tangan Mu Chen. Mu Chen memegangnya dengan lembut, melihat Luo Li di sampingnya. Saat ini, kegelapan di depan mereka sepertinya mulai mengelupas. Mu Chen kemudian melihat langit berbintang yang mempesona di kedalaman kegelapan. Di langit berbintang itu, paus raksasa yang aneh dan gembira berenang melewati bintang-bintang, Rock melebarkan sayapnya, dan pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi bergoyang tertiup angin. Itu seperti dunia kuno. Di antara pemandangan ini, Mu Chen merasakan energi spiritual surga dan bumi yang sangat murni dan kuno. Itu benar-benar berbeda dari dunia luar, hampir seolah-olah mereka berasal dari zaman kuno. Semuanya kuno, tapi murni. Disinilah kekuatan langit dan bumi bertemu di benua kerajaan barat, dan butuh ratusan tahun peleburan untuk membentuk semua hal aneh ini. Disinilah baptisan benua Anda akan berlangsung, kata Kaisar Surga Barat acuh tak acuh. Ia kemudian menambahkan, sekarang, kamu akan langsung terjun ke dalamnya dan menyerap fenomena aneh, hasilnya setelahnya akan tergantung pada nasibmu sendiri. Mendengar ini, Mu Chen tidak menyadari bahwa ada yang salah, tapi tatapan Luo Li tiba-tiba berkedip. Dia kemudian bertanya, Kaisar Perang, apakah kamu mengatakan bahwa kita harus menyerap sendiri kekuatan baptisan? Kaisar Perang Surga Barat mengangguk. Setelah mendengar ini, alis Luo Li bersatu dan kemarahan melintas di matanya. Dia kemudian berkata, Kaisar Perang, kamu bertindak terlalu jauh. Melihat ekspresi Luo Li, alis Mu Chen juga menyatu. Dia kemudian merasa khawatir dan melihat ke Kaisar Perang, karena dia tampaknya tidak berguna. Berjuang untuk bagian Anda. Ketika seruan marah Luo Li terdengar, udara di ruang angkasa sepertinya membeku tiba-tiba. Tekanan kuat kemudian memancar, mengguncang ruang. Beraninya kamu, bawahan paling setia dari Kaisar Perang Surga Barat, Lindong Elder, bentak. Dia memelototi Luo Li, yang berani menyinggung Kaisar Perang. Mu Chen mengerutkan kening. Saat dia melangkah maju untuk melindungi Luo Li, dia memegang batu rune di tinjunya. Selama batu itu dihancurkan, dia bisa memanggil klon energi spiritual Martial Ancestor. Meskipun ini adalah kartu terakhir yang dimilikinya, Mu Chen tidak akan pelit dengannya. Jika Kaisar Perang Surga Barat benar-benar ingin menargetkan mereka, dia tidak punya pilihan selain memanggil Martial Ancestor. Kaisar Perang Surga Barat tetap tenang. Dia memandang Luo Li dan bertanya, bagaimana saya bisa bertindak terlalu jauh? Bahkan di hadapan Kaisar Perang, Luo Li tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengerutkan kening dan suaranya dingin. Kaisar Perang, kamu tidak perlu berpura-pura tidak tahu. Kekuatan baptisan anak benua sangat terbatas. Menurut aturan masa lalu, penguasa bumi bawah dan atas harus mengambil masing-masing 3, sedangkan penguasa bumi lengkap harus mengambil 4. Tidak masuk akal jika Anda tidak menyebutkan distribusi sama sekali, melainkan meminta kami untuk mengumpulkannya sendiri. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Luo Li, Mu Chen akhirnya mengerti bahwa kekuatan baptisan anak benua akan didistribusikan secara langsung di masa lalu agar adil. Bagaimanapun, kekuatan penguasa bumi lengkap jauh lebih kuat daripada 2 lainnya. Jika semuanya berada di tempat yang sama, sebagian besar jelas akan direnggut oleh yang pertama. Dalam hal ini, menurut perkiraan Mu Chen, Penatua Lindong mungkin akhirnya memenangkan 60% atau lebih kekuatan baptisan penuh, sementara dia dan Luo Li hanya dapat berbagi sisa 40% atau kurang. The Strength of Continent mendiktekan bahwa energi spiritual seluruh benua dari langit dan bumi akan muncul dalam jumlah kecil setelah mengembun selama ratusan tahun.
Jadi, bahkan perbedaan kecil dalam jumlah itu akan menjadi signifikan. Rupanya, meskipun Kaisar Perang dipaksa untuk mengakui keduanya, karena mereka telah muncul sebagai pemenang, dia masih menempatkan rintangan di jalan mereka. Setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Luoli, Kaisar Perang Surga Barat masih tenang. Dia tersenyum dan berkata, aturan distribusi berbeda di banyak tempat, karena mereka bergantung pada penguasa benua. Jadi, saya berhak menentukan metode distribusinya. Bahkan jika Anda mengundang Kaisar Api untuk datang ke sini lagi, saya masih bisa membenarkan metode saya. Petik 2. Ia kemudian menambahkan, kultivasi selalu mengikuti hukum rimba, di mana yang lemah akan disingkirkan oleh yang kuat. Jika Anda tidak dapat memperjuangkan cukup kekuatan pembaptisan, itu masalah Anda. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, bahkan jika Anda adalah anak benua, Anda tidak akan dapat menginjakkan kaki di tahap penguasa surgawi. Petik 2. Mendengar pidato Kaisar Perang, yang berwujud bermartabat tetapi tidak tulus dalam substansi, Luoli masih ingin berdebat dengannya, tetapi dihentikan oleh Mu Chen. Kaisar Perang, meskipun tindakan Anda tidak ramah, pasti ada sedikit kebenaran. Dari apa yang baru saja Anda katakan, Mu Chen tersenyum dan berkata. Mendengar kata-kata mengejek Mu Chen, Kaisar Perang mengangkat alisnya, lalu menatap aneh ke arah Mu Chen dan bertanya, jadi, Anda tidak memiliki masalah dengan cara saya mendistribusikan. Mu Chen tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, tidak ada keadilan mutlak di dunia ini, dan hanya kemajuan berani di sepanjang jalan yang kuat. Jika mereka tidak memiliki kemampuan dan dengan demikian kehilangan kesempatan, itu adalah masalah mereka sendiri. Petik 2. Luoli melirik Mu Chen, dan meskipun dia sedikit bingung mengapa Mu Chen setuju untuk diperlakukan dengan ketidakadilan seperti itu, dia tetap diam dan tidak memotongnya. Bagaimanapun, dia mempercayai penilaiannya, bahkan jika dia tidak selalu memahaminya. Melihat persetujuan Mu Chen, tatapan Kaisar Perang Surga Barat berkedip. Sehubungan dengan Mu Chen, yang selalu tidak dapat diprediksi, bahkan dia tidak akan meremehkannya. Sekarang Kaisar Perang telah memutuskan metode distribusi, saya harus bertanya lagi apakah Anda berniat untuk campur tangan secara langsung jika hasil akhirnya tidak seperti yang Anda harapkan. Mu Chen tersenyum. Kaisar Perang mengerutkan kening, ketidaksenangan mewarnai wajahnya. Bagaimana menurut Anda? Dia sekarang punya cukup alasan untuk mengubah aturan distribusi, jadi tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa, bahkan jika berita itu menyebar. Namun, begitu dia mengganggu hasilnya, itu akan memacu penghinaan jutaan orang. Itu bukan pukulan kecil bagi reputasinya. Menyadari ini, Mu Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, jika memang begitu, maka saya bisa yakin. Bisakah kita mulai sekarang? Petik 2. Saat melihat Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran, cemberut Kaisar Perang Surga Barat semakin dalam. Dia bertanya-tanya apakah Mu Chen berpura-pura tenang, atau apakah dia benar-benar memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi penguasa bumi yang lebih rendah untuk menang melawan penguasa bumi yang lengkap seperti Penatua Lindong, bukan? Dengan pemikiran ini, wajah Kaisar Perang menjadi rileks. Dia kemudian melirik Lindong Elder, yang mengangguk tanpa terlihat. Penatua Lindong secara alami memahami arti Kaisar Perang. Dia rupanya memintanya untuk tidak menunjukkan belas kasihan, tetapi untuk meraih kekuatan baptisan sebanyak yang dia bisa. Dengan cara ini, Mu Chen tidak akan bisa mendapatkan keuntungan darinya. Penatua Lindong tidak menganggap tugas ini sulit, jadi dia diam-diam bersukacita. Lagi pula, jika itu berjalan sesuai dengan metode distribusi yang lalu, dia hanya akan menerima 40%. Sekarang, dia memiliki keyakinan bahwa, dengan kemampuannya, dia bisa merebut lebih dari 10% dari Mu Chen dan Luoli. Jika demikian, dia akan memiliki 60% dari kekuatan pembaptisan benua, yang akan menjadi keuntungan besar. Setelah memberi isyarat pada Penatua Lindong, Kaisar Perang melambaikan tangannya dan berkata, karena tidak ada masalah, maka bersiaplah untuk memulai. Ingatlah bahwa Anda memiliki waktu 30 menit untuk membagi area. Setelah itu, kekuatan baptisan benua akan mulai terbagi dan berubah menjadi baptism light. Pembaptisan kemudian akan dimulai, dan Anda tidak dapat lagi bersaing satu sama lain. Petik 2. Tatapan Mu Chen berkedip. Dengan kata lain, pada waktu yang dibutuhkan agar dupa abis terbakar, mereka harus menentukan seberapa besar kekuatan baptisan yang mereka miliki. Kemudian, itu akan berubah menjadi baptism light dan membaptis mereka. Suara mendesing.
Mu Chen dan Luo Li saling memandang, lalu meledak pada saat yang sama, bergegas menuju langit berbintang yang aneh. Di belakang mereka, kiprah Lindong Elder tampak melambat, tapi dia masih membayangi mereka. Dalam beberapa saat, ketiganya muncul di langit berbintang. Yang aneh, di langit berbintang, paus raksasa melonjak dan pepohonan kuno bergoyang. Namun, mereka semua ilusi, dan ketika mereka berhubungan dengan Mu Chen dan yang lainnya, mereka melewati mereka. Namun, Mu Chen bisa merasakan energi spiritual kuno dan murni datang dari mereka. Energi spiritual itu adalah sesuatu yang belum pernah ditemui Mu Chen sebelumnya. Itu adalah energi spiritual yang sangat kuno, seolah-olah sudah ada sejak lama. Berdengung, saat Mu Chen mabuk dengan esensi kuno dan murni dari energi spiritual, gelombang kekuatan spiritual yang ganas dan tak tertandingi tiba-tiba meledak. Seperti pancaran cahaya, itu menyebar dengan cepat ke segala arah, seolah-olah itu adalah penghalang kemanapun dia melewatinya. Langit berbintang secara brutal diselimuti oleh kekuatan spiritualnya. Saat Mu Chen mengangkat kepalanya, dia melihat Lindong Elder di kejauhan. Dia mulai membagi wilayahnya dengan ledakan kekuatan spiritual yang tidak perlu dibuktikan. Mu Chen dan Luo Li saling melirik dan, tanpa ragu-ragu, melepaskan ledakan energi spiritual. Mereka juga mulai membagi langit berbintang kuno kemanapun energi spiritual mereka melewatinya. Pada awalnya, mereka tidak bentrok langsung dengan Lindong Elder, tetapi untuk sementara mundur. Mereka malah merebut wilayah yang belum disentuh oleh Penatua Lindong. Namun, langit berbintang itu terbatas, dan dalam waktu kurang dari 10 menit, itu sepenuhnya dibagi oleh 3 orang. Pada saat ini, Penatua Lindong telah mendominasi 50% dari kekuatan baptisan langit berbintang, sementara Mu Chen dan Luo Li bersama-sama hanya bisa memenangkan 50% lainnya. Penatua Lindong mendengus dingin, sementara energi spiritualnya meraung seperti gelombang yang kacau. Itu kemudian mengikis wilayah di mana Mu Chen dan Luo Li berada. Jelas, dia mulai melanggar bagian Mu Chen dan Luo Li. Menghadapi invasi Lindong Elder, Mu Chen dan Luo Li segera bergandengan tangan. Mereka kemudian menggunakan energi spiritual mereka untuk membentuk pertahanan yang berat untuk mencoba menghentikan Penatua Lindong. Namun, seperti yang diharapkan Kaisar Perang, Mu Chen dan Luo Li, bagaimanapun juga, hanya penguasa bumi bawah tanah, jadi dalam menghadapi penguasa bumi yang lengkap, mereka bukan tandingannya, meskipun mereka bergabung. Oleh karena itu, pertahanan berat keduanya terus dihancurkan oleh Lindong Elder dengan mudah. Hanya dalam beberapa menit, wilayah mereka jatuh ke tangan tetua Lindong. Lindong Elder sekarang menempati 60% penuh. Melihat adegan ini, keserakahan melintas di mata tetua Lindong. Ini karena dia menginginkan lebih. Kalau begitu, tingkat keberhasilan naik ke tahap penguasa surgawi di masa depan juga akan naik. Anak-anak, karena kamu tidak memiliki kekayaan ini, biarkan aku yang melakukannya untukmu. Lindong Elder mencibir. Tanpa ragu-ragu, spiritual agung meraung seperti gelombang yang kacau, menuju wilayah yang dipertahankan Mu Chen dan Luo Li. Menghadapi Penatua Lindong yang agresif, wajah Luo Li terasa dingin. Pada saat itu, tubuh surgawi Dewa Luo muncul. Tatapan Mu Chen berkedip, saat tubuh emas abadi memancar dengan cahaya emas ungu dan muncul di langit berbintang kuno. Keduanya melirik dengan dingin ke arah Lindong Elder. Bahkan jika Fogi lama itu adalah penguasa bumi yang lengkap, tidak mungkin mereka membiarkan dia merebut apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Melihat tatapan mereka, Penatua Lindong menyeringai dengan jijik. Beraninya dua penguasa bumi rendah memblokir saya. Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Aku akan memberitahumu hari ini bahwa, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu hanyalah semut dalam menghadapi kekuatan absolutku. Saat Penatua Lindong mencibir, tangannya tiba-tiba terbuka dan energi spiritualnya, seperti badai, mulai mengamuk dalam hiruk-pikuk. Dengan satu serangan pedang, ledakan, energi spiritual yang besar dengan Penatua Lindong di tengah menyapu ke segala arah. Itu didakwa dengan aura yang mendominasi ke wilayah yang diduduki Mu Chen dan Luo Li. Jatuh. Di bawah dampak serangan agresif seperti itu, tubuh Mu Chen dan Luo Li terkejut. Bahkan jika benda surgawi berdaulat di belakang mereka meletus dengan energi spiritual yang agung, garis pertahanan spiritual mereka secara bertahap masih terkikis. Meskipun keduanya luar biasa di antara penguasa bumi bawah dan bahkan dapat menantang mereka dengan peringkat yang lebih tinggi,
Penatua Lindong bukanlah penguasa bumi atas, tetapi penguasa bumi lengkap sejati. Tingkat keberadaan ini, dalam hal energi spiritual belaka, mampu menghancurkan Mu Chen dan Luoli. Saat ini, konfrontasi mereka hanyalah masalah pembagian wilayah yang menggunakan energi spiritual dan bukan pertempuran yang sebenarnya. Jika tidak, jika terjadi pertempuran, akan sulit bagi Mu Chen dan Luoli bahkan untuk memiliki kesempatan, bahkan jika mereka bergabung. Bagaimanapun, jarak antara penguasa bumi bawah dan penguasa bumi penuh terlalu lebar untuk dijembatani. Lindong Elder melihat dia secara bertahap melanggar garis pertahanan energi spiritual Mu Chen dan Luoli. Dia menyeringai dingin. Dengan kecepatan ini, mungkin jumlah waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk dibakar, dia bisa mengambil sekitar 70% atau bahkan 80% dari langit berbintang. Bahkan dengan sikap tenangnya yang biasa, dia dipenuhi dengan ekstasi memikirkan mendominasi 80% dari baptisan kekuatan benua. Sungguh suatu berkah. Lindong Elder tertawa riang di dalam hatinya. Jika Mu Chen dan Luoli tidak memenangkan gelar Child of the Continent kali ini dan tidak menyenangkan Kaisar Perang Surga Barat, dia tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Bagaimanapun, menurut aturan masa lalu, untuk mempertimbangkan kuota penguasa bumi bawah dan atas, pembaptisan kekuatan benua didistribusikan secara merata di bawah yurisdiksi Kaisar Perang. Saat Penatua Lindong senang dengan dirinya sendiri, alis Luoli bersatu erat saat dia melihat Mu Chen. Mu Chen, apa yang kita lakukan sekarang? Jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, kita tidak akan memiliki banyak baptisan kekuatan benua yang tersisa. Petik 2. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Tekanan yang diberikan oleh Penatua Lindong padanya tidak mengejutkannya. Benar saja, penguasa duniawi lengkap jauh lebih kuat daripada penguasa bumi atas seperti Ling Sansi. Namun, tidak mudah untuk merebut baptisan kekuatan benua milik mereka. Pada saat itu, kilatan dingin muncul di matanya yang gelap. Memalsukan segel, ruang di belakangnya berfluktuasi saat dua bayangan muncul. Itu adalah dua Mu Chen, satu mengenakan jubah hitam dan yang lainnya dengan jubah putih. Begitu kedua Mu Chen muncul, mereka duduk dan energi spiritual yang luar biasa meledak. Mereka bergabung dengan garis pertahanan, memblokir perambahan Lindong Elder. Dengan tambahan dua Mu Chen, tingkat perambahan segera melemah. Terkadang area kecil ditarik bolak-balik, dan butuh waktu lama sebelum hasilnya ditentukan. Bocah ini memang licik. Lindong Elder mengerutkan kening pada situasi ini, karena dia tidak berpikir bahwa penguasa bumi yang lebih rendah akan begitu sulit untuk ditangani. Jika kedua belah pihak bentrok sekarang, Penatua Lindong secara alami tidak akan takut pada Mu Chen. Bahkan jika yang terakhir memiliki dua inkarnasi dewa dari dua dewa, dia masih memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat mengatasinya. Namun, mereka berjuang untuk bagian dari kekuatan baptisan sekarang. Jika dia ingin menghancurkan Mu Chen dengan kekuatan tempur lengkap Earthly Sovereign, itu jelas melanggar aturan. Oleh karena itu, dalam menghadapi perlawanan kuat Mu Chen dan Luoli, Penatua Lindong juga untuk sementara tidak dapat memperoleh keuntungan absolut. Aku masih lebih unggul. Hanya saja tingkat invasi telah melambat, tetapi saya masih bisa mendapatkan 70% bagian saya setelah dupa waktu berlalu. Cukup, dia mencibir. Meskipun Mu Chen melakukan perlawanan yang kuat sehingga dia tidak bisa mendapatkan 80% bagian, 70% sudah cukup untuk memuaskannya. Pada pemikiran ini, Penatua Lindong menekan kekhawatirannya dan memanggil energi spiritualnya untuk melanjutkan gangguannya. Luoli melihat bahwa Mu Chen telah menstabilkan situasi dan sedikit lega. Namun, ekspresinya masih serius, karena dia bisa merasakan bagian mereka digigit, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk melawan. Satu-satunya anugerah adalah kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir setelah mati dupa, kita hanya dapat menyimpan 30% dari bagian kita, yang terlalu sedikit untuk dua orang. Luoli menggerogoti bibirnya yang kemerahan. Dia bertekad untuk menyerahkan bagiannya dan menyerahkan sisa baptisan kekuatan benua kepada Mu Chen. Jika tidak, dengan kurang dari 30% dari kekuatan baptisan, seseorang tidak dapat berhasil menyelesaikan baptisan. Mu Chen tidak menyadari niat Luoli, dan wajahnya tampak sangat tenang, tanpa amarah pada gangguan bertahap dari garis pertahanan spiritual. Sepertinya dia sudah menyerah dalam pertarungan. Setelah melihat ini, Penatua Lindong mencibir dengan jijik. Dia menyeringai dan berpikir, lagi pula bocah itu memiliki kesadaran diri,
dan tahu bahwa tidak mungkin merebut ini dariku karena usianya yang lebih muda. Demi anak laki-laki yang mengetahui batasannya, saya akan memberi mereka 30% bagian pada akhirnya, jangan sampai mereka mengatakan saya membuli generasi muda. Di luar langit berbintang kuno itu, Kaisar Perang Surga Barat juga melihat pemandangan ini. Dia sedikit mengernyit, karena dia tahu bahwa Mu Chen bukanlah orang yang lemah, dan bahwa dia berani bertarung tidak peduli seberapa sengit lawannya. Jika tidak, dia tidak akan menghormati penguasa surgawi seperti dirinya. Namun, dia bertanya-tanya mengapa Mu Chen sangat sabar dalam menghadapi agresivitas Penatua Lindong. Apakah Anda benar-benar menyerah, atau apakah Anda masih memiliki beberapa trik? Tatapan Kaisar Perang berkedip, tetapi dia tidak bisa membayangkan trik apa yang harus diperjuangkan Mu Chen setara dengan penguasa bumi lengkap. Waktu berlalu dengan cepat selama kebingungan Kaisar Perang Surga Barat. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa segera berakhir. Pada saat ini di langit berbintang kuno ini, sekitar 70% ruang lingkup ditempati oleh Penatua Lindong. Energi spiritual kuno yang besar mengalir di daerah yang didudukinya. Haha, saat waktu semakin dekat, Penatua Lindong tidak bisa lagi menekan kepuasan hatinya, dan dia tertawa dengan riuh. Dengan 70% bagian dari kekuatan baptisan, dia akhirnya memiliki sedikit kepercayaan dalam terobosan masa depannya ke tingkat penguasa surgawi. Luoli mengepalkan tinjunya saat dia melihat Mu Chen, tetapi yang terakhir masih tampak tanpa ekspresi. Perjalanan waktu menetes. Di langit berbintang kuno, energi spiritual kuno itu mulai memancarkan cahaya terang. Mereka jelas akan diubah menjadi baptism light. Mu Chen dengan lembut mengetukkan jari-jarinya ke lutut, dan saat dia merasakan waktunya tepat, mata hitamnya tiba-tiba meledak dengan cahaya terang. Dia bangkit tiba-tiba, mengepalkan tinjunya, dan pedang kuno seperti kristal muncul. Dia memegang pedang panjang, dan aura kuat yang tak terlukiskan melonjak seperti dewa ilahi. Dia kemudian menyerang dengan brutal ke arah Penatua Lindong. Suara mendesing. Sinar kristal cahaya melonjak melalui kekosongan, langsung menuju ke arah Lindong Elder. Serangan pedang itu diam dan sepertinya tidak memiliki momentum yang agung. Namun, di hadapan pedang ini, senyum Penatua Lindong membeku, dan pada saat berikutnya, kengerian muncul di wajahnya, karena dia bisa merasakan fluktuasi yang tak terduga dari pedang itu, seolah-olah dia menghadapi Kaisar Perang Surga Barat. Itu adalah aura penguasa surgawi sejati. Penguasa surgawi. Lindong Elder berteriak ngeri, dan tubuhnya dengan cepat mundur secara refleks. Dia dengan cepat mengambil energi spiritualnya yang hiruk-pikuk dan mengubahnya menjadi pertahanan spiritual yang tak terhitung di depannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pedang kristal bersiul saat pertahanan spiritual berat yang tak terhitung jumlahnya terus runtuh. Wajah Penatua Lindong menjadi pucat pasi. Tepat ketika cahaya pedang kristal hendak membombardirnya, dia meledak dengan raungan keras, dan energi spiritual batinnya meledak tanpa syarat. Dia menarik napas dalam-dalam, dan pada saat berikutnya, arus dingin biru tua keluar dari mulutnya. Arus dingin ini tampaknya tidak signifikan, tetapi ketika dimuntahkan, bahkan mata tetua Lindong meredup, karena dia tampaknya telah menghabiskan semua kekuatannya. Jatuh. Arus dingin biru tua bertabrakan dengan cahaya pedang kristal. Arus dingin hancur, tetapi ketika itu hancur, cahaya pedang kristal juga menjadi redup karena akhirnya menghilang bersama dengan arus dingin. Memotong. Cahaya pedang yang hancur menebas luka berdarah di dada Lindong Elder. Dia benar-benar tercengang. Apakah dia benar-benar menghentikan serangan pedang yang membawa aura penguasa surgawi? Sesaat sebelumnya, dia benar-benar mengira dia akan mati di bawah pedang itu. Namun, pedang itu, meskipun berbahaya, tidak seburuk yang dia bayangkan. Lindong Elder tercengang sejenak, lalu tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Dia mendongak, dan kemarahan melintas di matanya. Sementara dia merasa ngeri dengan pedang sebelumnya, Mu Chen telah memanggil semua energi spiritualnya dan mengambil kembali bagian yang sebelumnya dia rebut. Saat ini, dia hanya memiliki 30% saham tersisa. Start. Penatua Lindong meraung, dan energi spiritual yang mengerikan meledak. Namun, saat dia hendak menyerang balik dengan liar, energi spiritual kuno di langit berbintang mulai berubah menjadi banyak berkas cahaya sepanjang 10.000 kaki. Cahaya menyinari segalanya, dan seluruh ruangan tampak menjadi padat. Tubuh Lindong Elder membeku seperti serangga yang terperangkap di jaring. Dia memelototi dengan kejam ke arah Mu Chen saat seringai mengejek muncul di wajah muda yang terakhir.